Saya ingin ke Bang Kapitra. Bang Kapitra sendiri setuju tidak dengan kita melakukan pemboikotan terhadap produk-produk Prancis? Ya, dalam teologi Islam ada 3 hal yang tidak boleh diganggu, tidak boleh dihinakan, tidak boleh dilecehkan. Pertama tentang Tuhannya orang Islam, Allah Rabbul Alamin. Kedua tentang Rasulnya orang Islam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga tentang kitab sucinya Al-Quranul Karim. Jika ini dihina, diremehkan, dilecehkan, maka kita sebagai umat Islam marah. Kita tidak bisa terima. Tapi marahnya umat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah marah umat yang egaliter dan proporsional. Kita tahu bahwa produk Perancis selain ekonomi, itu juga ada berupa produk hukum. Kode penal itu menjadi KUHP Indonesia yang kita pakai selama ini. Kedua juga yang paling melindungi manusia dari hukum hari ini adalah azas legalitas. Itu datangnya dari Prancis. Yang paling memberikan ruang produk yang punya makna hari ini dari Prancis adalah apa yang kita lakukan sekarang dengan Declaration de Droits de l'Homme et Citoyen. Deklarasi tentang hak manusia dan warga negara yang melahirkan liberté, égalité, fraternité. Jadi yang membuat kita bisa bicara ini kebebasan, kebersamaan, dan persaudaraan. Baik. Itu adalah produk Prancis yang kita pakai tetap hari ini. Apakah itu juga mau kita boikot? Yang kedua, yang secara ekonomi transportasi ada Airbus yang dipakai oleh Lion, oleh AirAsia, dan kita pakai untuk transportasi kita. Makanya marah umat Islam harus egaliter, harus profesional. Dan ingat juga bahwa warga umat Islam adalah mayoritas kedua di Perancis yang juga membuat produk-produk yang dijual juga ke belahan negara. Bang, jadi kalau jangan memang sampai begini Bang, masyarakat awam ingin tahu nih sudut pandang Bang Kapitra. Bang Kapitra mengatakan marahnya umat Islam haruslah marah yang egaliter. Marah yang egaliter itu yang seperti apa? Kalau di boykot tadi begitu banyak pertimbangan, produk hukum kita juga ada menganut dari Prancis, kemudian juga transportasi kita pun juga mengandalkan produk yang salah satu pendukungnya dari Prancis. Jadi marah yang egaliter itu seperti apa kalau bukan boykot? Pertama pemerintah kita mewakili umat Islam, mewakili masyarakat Indonesia. Seluruh masyarakat Indonesia telah mengeluarkan satu bentuk statement yang sangat elegan bahwa kita mengecam perbuatan Emmanuel Macron. Kedua, seharusnya umat Islam menuntut permintaan maaf dari Emmanuel Macron ini kepada seluruh umat Islam Indonesia, agar perbuatan ini tidak boleh terulang, gitu ya. Boikotan secara ekonomi seperti ini tentu harus proporsional. Jangan sampai kita membutuhkan produk-produk ekonomi itu lalu kita boikot dan itu akan merugikan kita sendiri. Mungkin ada banyak cara lain, saya pikir. Banyak cara lain yang dapat memberikan kesadaran. Saya lihat juga beberapa hari belakang ini, Emmanuel Macron sudah mulai ketakutan, sudah mulai merubah pola pikirnya tentang Islam. Jadi Anda tidak begitu setuju dengan pemboikotan produk dari Prancis, takutnya merugikan begitu ya? Kita tanyakan kepada saya Bu harus Eni. Melihatnya secara proporsional dan egaliter. Saya ingin ke Bu Eni Srihartati dari Indef. Bu Eni, seberapa besar kemudian dampaknya jika kita memboikot produk Prancis? Besarkah dampaknya? Iya, Mas Alfa. Jadi kalau kita lihat data hubungan dagang kita dengan Prancis, baik ekspor maupun impor memang relatif kecil. Jadi total impor kita dari Prancis itu hanya sekitar 1%. Demikian juga ekspor kita. Karena ekspor kita kan sebagian besar komoditas. Prancis bukan negara manufacturing yang mengolah sumber daya, sehingga ekspor kita memang relatif kecil. Nah, impor kita kebetulan juga lebih banyak produk-produk lifestyle gitu kan, yang dimana substitusinya itu banyak kita temui dari supplier-supplier di luar Prancis. Nah, cuman
sekalipun buat Indonesia itu porsinya hanya 1%, tapi nilainya itu cukup besar buat Prancis karena lebih dari 9 triliun rupiah kalau dirupiahkan, jadi sekitar 700-an juta US dollar. Ini menurun kalau dibanding sebelum pandemi. Sebelum pandemi kemarin sekitar 800-an juta US dollar. Artinya apa? Artinya sebenarnya boykot ini kan bukan tindakan anarkis ya, bukan tindakan yang tidak yang menurut Mas Ulil bukan kekerasan gitu. Tetapi ini menurut saya sangat efektif karena message kita atau pesan kita terhadap Presiden Macron adalah, dan sebenarnya bukan cuma untuk Presiden Macron, ke pemimpin negara seluruh dunia bahwa hak asasi manusia yang paling hakiki itu mengenai agama atau keyakinan. Jadi jangan pernah singgung itu gitu. Baik. Nanti saya juga ingin tanyakan seberapa besar kemudian ketergantungan kita kepada produk-produk Prancis. Apakah nanti yang disebutkan Bung Kapitra kita nanti malah merugikan buat kita? Nanti dijawab selepas jeda, kami akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Kabar Petang.